Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan request dari teman-teman, yaitu tentang TIU figural yang HOTS ya, yaitu tentang jaring-jaring kubus ya. Dan ternyata itu sering keluar ya dari informasi di hari pertama sampai ke-7, ternyata TIU figural itu selalu menjadi soal yang paling banyak keluar ya. Kemarin ada yang mengatakan ada yang 3 soal, kemudian ada yang mendapatkan 4 soal, bahkan ada yang 5 soal ya teman-teman ya. Dan yang paling banyak dari informasi yang saya terima itu adalah tentang jaring-jaring kubus, dan ternyata banyak yang bingung teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan memberikan bagaimana tips trik ketika mendapatkan soal tentang figural, tentang kubus ya. Jadi nanti soalnya nanti bisa saja diketahui kubusnya ya, bisa saja diketahui kubusnya, kemudian ditanyakan adalah jaring-jaringnya, atau nanti bisa diketahui jaring-jaringnya dulu baru yang ditanyakan adalah bentuk kubusnya ya. Jadi ada 2 macam jenis TIU figural tentang kubus. Nah, di sini teman-teman kita sudah masuk ke part 61. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video-video dari part 1 sampai part 60, silahkan cek di playlist CPNS 2021. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep tentang bangun ruang ya, terutama kubus di TIU figural CPNS 2021. Nah, di sini sudah saya tampilkan sebuah kubus ya. Jadi kubus itu memiliki 6 sisi ya. Di sini nanti saya akan memberikan tips ya, trik ya, bisa dikatakan trik untuk menentukan kubus mana yang sesuai dengan jaring-jaring atau jaring-jaring mana yang sesuai dengan kubus yang ditanyakan. Nah, di sini teman-teman, kalau soal-soal CPNS itu yang terlihat itu hanyalah ada 3 sisi teman-teman. Yaitu sisi yang pertama itu adalah sisi yang depan ini ya, sisi yang pertama adalah sisi yang depan. Kemudian sisi yang kedua itu adalah sisi samping ya. Di sini ilustrasinya saya saya gambarkan seperti ini. Kemudian yang ketiga itu adalah sisi atasnya ya. Ada 3 sisi. Ini yang terlihat ketika muncul soal figural tentang kubus. Jadi hanya ada 3 sisi. Karena yang garis putus-putus yang di belakang itu tidak ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini memudahkan kita, teman-teman, untuk mengerjakannya. Ya, jadi di sini nanti trik yang bisa kita gunakan itu kita bisa istilahnya membuka ya. Di sini katakanlah di sini atasnya ya. Ini samping. Kemudian di sini depan ya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ketika diketahui gambar kubusnya, diminta kita untuk menentukan jaring-jaringnya, maka kita buka saja teman-teman ya. Jadi dari bentuk ini itu bisa kita buka seperti ini ya, bisa kita buka, bentuknya adalah seperti ini. Nah, yang atas ya, tadi yang saya kasih warna hijau ini tadi, ini kita belajar konsep dulu teman-teman. Harap teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai, karena kalau hanya sepotong-sepotong saya yakin tidak akan mendapatkan manfaat dari video ini ya. Jadi kalau ini paham, nanti saya akan membahas soal itu teman-teman akan mudah sekali paham. Oke ya, jadi di sini kalau kita buka itu menjadi atasnya di sini, sampingnya di sini, depannya di sini. Oke ya. Jadi setiap ada soal kubus itu teman-teman mungkin kalau menggambar nanti kelamaan ya, bisa teman-teman bayangkan, nggak apa-apa. Nanti kalau sering latihan nanti lama-lama sudah bisa membayangkan. Jadi ketika ada kubus kalau dibuka itu akan bentuknya seperti ini ya. Dan ini tidak mungkin terjadi antara atas dan alas ya. Jadi dari jaring-jaring yang saling istilahnya apa ya, terhubung ini tidak mungkin jadi atas dan alas ya. Misalnya di sini hijau dan merah itu tidak mungkin jadi alas dan atap. Biru dan merah tidak mungkin menjadi alas dan atap karena mereka itu gandeng teman-teman, menjadi satu ya. Kemudian hijau dan biru itu juga tidak bisa menjadi alas dan atap. Tahu ya teman-teman ya, alas dan atap ya. Atap itu yang atas, alas itu yang bawah sendiri ini ya. Nah, itu tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin menjadi alas dan atap karena mereka
gandengan ya. Oke, ini konsep awalnya. Kemudian jaring-jaring kubus itu ternyata banyak sekali teman-teman. Ya, banyak sekali jaring-jaring kubus seperti ini contohnya. Di sini tidak kita hafalkan ya. Kita tidak punya ilmu hafalan, teman-teman. Tenang saja. Di sini kita hanya akan menggunakan, saya menamakan di sini adalah trik atap alas ya. Atap alas. Saya katakan ini sebagai trik atap alas karena atap dan alas itu akan menjadi patokan kita untuk menyelesaikan soal-soal kubus ini. Nah, di sini sudah diberikan keterangan, di sini setidaknya ada 11 jaring-jaring kubus. Yang warna kuning itu alasnya, kemudian yang ungu ini tutupnya. Ini hanya istilahnya simbol saja teman-teman. Sebenarnya ungu ini juga bisa jadi alas, kuning bisa menjadi atap ya. Jadi bukan tutup, saya menyebutnya adalah atap. Gitu ya. Contohnya ini, gambar 1 teman-teman perhatikan. Kalau yang warna kuning ini menjadi atas ya, menjadi atap, maka di sini warna ungu akan menjadi alas. Nah, syaratnya di sini saya tuliskan syaratnya, syarat atap alas ya, atap alas itu harus dipisahkan satu persegi. Oke, syarat atap dan alas harus dipisahkan satu persegi. Jadi 1 dan 2 ini menjadi atap alas karena dipisahkan dengan persegi ini. Ya, persegi ini memisahkan. Kemudian kalau teman-teman lihat warna kuning ya, ini saya kasih angka 1 saja. Jadi 1 dengan 1 ya, supaya teman-teman bisa untuk mengingatnya. Atau di sini saya kasih simbol saja teman-teman. Saya kasih simbol saja. A dengan A, B dengan B gitu ya. Nah, jadi kalau ini A dengan A ya, artinya dipisahkan dengan satu persegi itu akan bisa menjadi atap alas. Yang ini juga kalau teman-teman perhatikan coba. Ini atas, atap, atap alas, atap alas, atap alas. Semuanya dipisahkan oleh satu persegi ya. Ini pemisahnya ya teman-teman ya. Atap alas ya, atap alas gitu ya. Semuanya atap alas, atap alas, atap alas, atap alas, atap alas, ya, atap alas gitu. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa menentukan atap dan alas yang lain. Contohnya dari gambar 1 perhatikan, yang saya lingkari. Itu kalau menjadi atap, maka yang menjadi alas adalah yang ini. Ya, jadi harus dipisahkan satu. Begitu juga dengan yang ini. Misalnya di sini saya kasih gambar persegi. Ya, jika yang atas itu menjadi atap, maka ini akan menjadi alasnya. Karena dipisahkan oleh persegi A, warna kuning, gitu ya. Jadi syarat menjadi atap dan alas itu harus dipisahkan satu persegi. Itu konsepnya. Ini juga kalau di sini atapnya, maka di sini alasnya. Dipisahkan oleh persegi warna kuning, ya. Kemudian kalau di sini itu atapnya, maka di sini bisa menjadi alasnya. Nah, ini dipisahkan apa ini? Nah, dipisahkan oleh satu persegi ini. Satu garis ini persegi, atap alas itu sudah pasti. Ini juga kalau di sini atap, pasti di sini alas. Ya, dipisahkan oleh satu baris persegi. Oke ya, bukan satu persegi, saya tambahi satu baris persegi. Gitu ya. Berarti kalau di sini atap, maka di sini alasnya. Begitu juga seterusnya teman-teman ya. Katakanlah kita ambil yang nomor 11. Nomor 11 diperhatikan, jaring-jaring nomor 11. Nah, itu kalau misalkan di sini atapnya, kira-kira alasnya di mana teman-teman? Yang saya lingkari ini atapnya, maka alasnya di mana? Iya, alasnya ada di sini. Kenapa? Di sini dipisahkan oleh satu baris persegi ya, itu syaratnya. Nah, di sini berarti kalau di sini atapnya, maka di sini alasnya. Oke ya, paham ya konsepnya ya. Jadi jangan bingung teman-teman. Intinya tadi dua konsep yang saya sampaikan. Yang pertama, persegi kalau dibuka itu akan menjadi seperti ini bentuknya. Kemudian syarat atap dan alas itu harus dipisahkan satu persegi. Kalau tidak dipisahkan satu persegi, tidak mungkin menjadi atap dan alas. Oke ya, paham? Kalau sudah, kita langsung masuk ke soal. Kita langsung terapkan. Contoh 1 teman-teman. Carilah jaring-jaring kubus yang sesuai. Nah, kalau yang diketahui kubus itu kita bisa buka. Kita buka. Ya, kita buka kubusnya. Jadi seperti ini. Ya, panahnya sesuai ya, kita harus sesuaikan ya. Jadi ini kan ke kiri.
kemudian yang ini kalau dibuka kan jadi ke sana, kemudian yang atas itu kan akan menjadi ke atas ya. Jadi kita buka teman-teman. Karena ini kita latihan, di sini saya gambarkan dulu. Nanti teman-teman kalau sudah istilahnya sudah menguasai latihan banyak soal seperti ini, nanti teman-teman akan lebih mudah. Oke, saya ganti warna. Kok warnanya hitam ya, sama dengan soalnya. Oke, adalah seperti ini ya teman-teman bentuknya. Nah, sekarang kita cari dari ketiga panah ini ya, tidak mungkin menjadi atap dan alas. Oke ya, tidak mungkin jadi atap dan alas. Kenapa? Karena atap dan alas tadi syaratnya apa? Harus dipisahkan satu persegi. Ini nggak mungkin ya. Yang di sini dengan yang di sini nggak mungkin jadi atap dan alas teman-teman ya, karena tidak dipisahkan satu persegi. Maka yang dipisahkan dengan satu persegi itu pasti salah. Contoh yang A, ini dan ini dipisahkan ini, padahal kan tadi tidak boleh ya dipisahkan ya, maka yang A ini pasti salah. Yang B, ternyata ada panah dipisahkan oleh satu persegi ya, maka ini juga pasti salah. Nah, sekarang cek yang C. Yang C ini juga ini dan ini itu kan dipisahkan satu persegi, maka ini pasti salah. Kemudian yang D, nah yang D kita lihat ada nggak panah yang sejajar. Nah yang D dan E ini kan sebenarnya masuk ya kemungkinan ya, karena tidak ada atap dan alas. Maka kita lihat panahnya, baru kita lihat panahnya. Ternyata di sini di soalnya tidak ada panah yang sejajar. Ini kan sejajar ke atas. Oke, sedangkan ini sesuai dengan yang atas. Ini sudah pasti salah. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, paham ya? Trik atap alas dari lesehan. Ya, seperti itulah teman-teman kita belajar ya. Kemudian kita lanjut, yuk coba soal kedua. Kalau teman-teman mau mencoba dulu boleh, silahkan. Kalau tidak ya kita bahas ya. Oke, jadi di sini itu sudah diketahui jaring-jaringnya. Kita buka teman-teman ya. Tadi kita buka ya. Kita buka jaring-jaringnya. Nah, yang warna hitam itu di sini dan di sini. Oke. Nah, sekarang kita cek. Warna hitam, kedua warna hitam ini saling bergandengan. Tidak mungkin menjadi atap dan alas. Tidak mungkin atap alas. Karena atap alas tadi syaratnya harus dipisahkan satu persegi atau satu baris persegi. Sekarang kita cek yang A, jelas salah. Oh, ini warna hitamnya cuma satu. Yang B kita cek, oh ini dipisahkan satu persegi nih warna hitamnya. Di sini dan di sini dipisahkan satu persegi, ya. Maka di sini pasti salah. Sekarang kita cek yang C, oh C kemungkinan benar. Kita simpan dulu. Nah kemudian yang D, yang D ini teman-teman, ini sebagai atap dan alas. Karena hitamnya di sini, hitamnya di sini, dipisahkan satu baris persegi. Maka ini bukan. Nah, yang E jelas bukan, hanya satu yang hitam. Berarti jawabannya apa teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang C. Mudah atau mudah? Iya. Oke, lanjut ya, nomor 3. Nah, sekarang silahkan kalau mau mencoba dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan mencoba untuk membahasnya ya. Oke, soal nomor 3. Kalau kita buka, teman-teman, itu perseginya akan menjadi seperti ini. Ya, ini ke sini, ini ke sana, ini ke sana. Nah, ini tidak mungkin menjadi atap dan alas, teman-teman. Ingat ya, kalau yang diketahui persegi itu tidak mungkin menjadi atap dan alas. Oke, kita cek yang A. Yang A ini antara ini dan ini kan menjadi atap dan alas karena dipisahkan satu baris persegi. Maka ini pasti salah. Kemudian yang B dipisahkan dengan ini dan ini ya, teman-teman ya. Dipisahkan oleh satu persegi. Maka ini pasti salah. Kemudian yang C. Yang C kita lihat ternyata sama persis dengan ketika kita sudah memecah dari kubus yang diketahui tadi. Sama persis letaknya teman-teman. Maka otomatis ya nanti jawabannya akan C. Ya seperti itu. Ya kemudian kalau E dulu ya. E dulu ini juga atap alas. Ini dipisahkan dengan ini. Maka bukan. Nah yang D ini bentuknya sama tapi arah garisnya itu tidak sama dengan yang diketahui, jelas salah ya. Jadi yang sama persis itu ya sudah pasti jawabannya itu teman-teman. Ya ini kan bentuknya sama ya, lihat garisnya ini, ya bentuknya sama. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Ya mudah atau susah? Iya mudah ya teman-teman ya. Oke nanti
video ini bisa di-share ke saudara, ke teman yang belum tes ya teman-teman, biar bermanfaat. Jadi apa gunanya kalau kita punya ilmu hanya untuk kita sendiri, itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada ilmu kita bagikan ke orang lain. Jadi teman-teman nanti bisa membagikan ya minimal video ini ke saudara, ke tetangga, ke sahabat, ke suaminya, ke istrinya, supaya sama-sama belajar gitu ya. Yuk sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 bentuknya seperti ini ya. Kita buka, kita pecah teman-teman. Kalau tidak paham konsepnya dari awal, saya yakin ini akan susah. Ya, kita pecah. Ternyata kalau kita pecah, kita akan mendapatkan bentuknya seperti ini. Nah, oke ya. Bentuknya adalah seperti ini. Dan ini tidak mungkin menjadi atap dan alas. Oke, tidak mungkin menjadi atap dan alas. Oke, kita cek sekarang. Kita cek yang A. Yang A ini kalau teman-teman perhatikan, memang tidak menjadi atap dan alas ya. Akan tetapi di sini harusnya arahnya persegi kotak kecilnya itu harusnya di sini. Nah, harusnya membentuk seperti ini. Maka yang A itu pasti salah ya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B kalau diperhatikan teman-teman ya, itu kalau digabung, ini kan kita perhatikannya ini saja, 3 ini saja. Yang warna ini tidak usah diperhatikan. Ya, kita lihat kalau digabung ternyata nanti akan membentuk seperti ini juga, teman-teman. Maka kita simpan dulu ya. Yang B kita simpan. Kita cek yang C. Yang C itu punya atap dan alas. Persegi ini dan ini dipisahkan oleh satu baris persegi. Maka ini menjadi atap alas. Kalau menjadi atap alas pasti salah. Nah, yang D kita lihat ini juga menjadi atap alas, teman-teman. Mana? Ini dan ini. Dipisahkan dengan mana? Dengan persegi yang ini. Ya, pasti salah. Kita buang. Kemudian yang E. Yang E itu ternyata di sini tidak beraturan, teman-teman. Padahal kalau bentuknya sudah seperti ini, harusnya letaknya itu ada di sini. Ya, letaknya harusnya ada di sini. Berarti ini salah. Jelas ya? Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah yang B. Oke, paham? Lanjut sekarang, pakai trik atap dan alas. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Kita buka dulu perseginya. Kita buka dulu perseginya. Di sini berarti segitiganya di sana ya, segitiganya di sana. Kemudian di sini tanda silang dan yang atas adalah arsiran. Nah, kita cek yang menjadi atap dan alas, langsung kita buang saja. Kita buka dulu yang A. Bentar teman-teman, di sini pilihan gandanya ada arsiran gelap, di sini ada arsiran terang, ya. Di soal itu arsirannya terang ya. Di soal itu arsirannya terang. Saya tulis T ya teman-teman ya, supaya mudah untuk melihatnya. Jadi ternyata ada arsiran gelap di pilihan gandanya. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita buang yang jadi atas dan alas ya. Kita tidak mau untuk soal seperti ini ada atap dan alas. Cek yang A. Oke, tidak ada atap dan alas ya. Karena di sini warna hitam itu tidak dipakai, teman-teman. Ini hanya tambahan saja, memperkeruh suasana ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita cek dulu yang A, bukan, kita simpan dulu berarti. Kemudian yang B, antara arsiran abu-abu dengan tanda silang ini dipisahkan oleh satu persegi. Maka di sini akan menjadi atap dan alas, berarti bukan jawabannya. Nah, kemudian kita cek yang C. Yang C ini bisa ya, kita simpan dulu ya teman-teman ya. Kita simpan dulu. Kemudian yang D ini apakah bisa ya? Ternyata ini juga kemungkinan bisa. Kemudian yang E kita ambil di sini, kemungkinannya juga bisa karena tidak ada atap dan alas. Oke. Ternyata kita hanya membuang satu. Nah, kemudian kalau ada soal seperti ini bagaimana? Kalau ada soal seperti ini tadi T ya. Kalau ada soal seperti ini, dilihat sekarang antara tanda X dan juga segitiga yang berada di pojok itu saling menjauhi. Ya, jadi segitiga pojoknya itu menjauhi X. Ya, kita lihat yang A. Yang A itu menjauhi X enggak? Enggak kan? Di sini kan? Ini kan mendekati X, maka di sini salah jawabannya. Kemudian yang C. Yang C itu juga mendekati tanda silangnya. Berarti salah, teman-teman. Kemudian yang D, nah ini menjauhi, kita simpan dulu. Nah, kemudian yang
E itu juga menjauhi, kita simpan dulu. Nah, baru kemudian kita lihat antara segitiga ini dengan daerah yang diarsir. Segitiganya kan tadi di sini ya, di pojokan itu ya. Ya, itu ternyata menempel di arsiran, teman-teman. Menempel di arsiran. Kalau kita lihat yang D, yang ini ya, itu tidak menempel di arsiran. Maka di sini kita buang. Yang menempel di arsiran adalah yang ini. Oke ya. Berarti yang E. Oke. Yang E ini akan menempel di arsiran karena di sini segitiganya itu mengarah kepada arsiran warna abu-abu. Gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke gitu ya teman-teman. Jadi gunakan atap dan alas untuk membuang jawaban yang salah. Setelah itu teman-teman bisa melihat polanya. Pola yang sesuai dengan jaring-jaring. Ya, intinya dibuka dulu jaring-jaringnya. Cari atau buang yang ada atap dan alasnya, kemudian lihat polanya untuk memilih jawaban yang benar. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 6 ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Nah, di sini kita buka dulu jaring-jaringnya teman-teman. Kita buka dulu seperti biasanya ya. Di sini ada persegi, kemudian di sini ada jajar genjang, di sini ada tanda silang. Maka kita akan membuang yang menjadi atap dan alas. Kita cek yang A. Yang A itu ada persegi, ada silang, dipisahkan oleh ini. Satu persegi ini ya. Berarti ini antara persegi warna hitam dan tanda silang akan menjadi atap dan alas. Maka ini pasti salah. Kita cek yang B ya. Cek yang B tidak ada yang memisahkan, maka ini bisa kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang C ini juga kita simpan dulu jawabannya, tidak ada yang memisahkan. Kemudian yang D itu juga kita simpan ya. Jadi khusus untuk jaring-jaring kubus yang bentuknya seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Itu pasti atap dan alasnya itu pasti letaknya di sini ya. Untuk jaring-jaring kubus dan juga antara yang di sini dan di sini. Gitu ya. Jadi misalnya yang B ini, ini tanda silang dan belah ketupat ini sebenarnya walaupun dipisahkan dengan ini, tapi itu tidak menjadi atap dan alas karena khusus untuk bentuk yang seperti ini atap dan alasnya adalah yang berada dipisahkan seperti ini dan juga yang berada di sini dan di sini, kemudian di sini dan di sini seperti itu ya. Oke, kemudian yang C itu juga kita simpan dulu, kemudian yang D itu juga kita simpan dulu, kemudian yang E itu juga bisa ya kita simpan dulu. Oke, sekarang kita hanya membuang satu jawaban yang salah. Nah, maka di sini langkah selanjutnya teman-teman perhatikan, yang diperhatikan itu adalah bentuk yang ada di depannya. Ya, ini kan tadi kan kita ambil dengan cara kita namakan sebagai sisi di depan. Kalau sisi di depan ya, jadi setiap bangun ini kita letakkan sisi di depan, nanti akan mendapatkan hasilnya apa seperti itu ya. Oke, katakanlah di sini kita pilih yang B dulu. Kita kan ambilnya ini ya, berarti ya teman-teman ya. Kalau jadi sisi depan ininya belah ketupatnya, kalau jadi sisi depan berarti nanti akan seperti ini bentuknya. Kan seperti ini. Ini menjadi sisi depan, ini menjadi persegi ya. Nah, kemudian ini tanda silangnya. Nah, tanda silangnya otomatis ini akan menjadi tutup. Artinya bisa nanti digeser ke sini. Ya, bisa digeser ke sini. Ya, tanda silangnya bisa digeser ke situ. Kalau ketika sudah ditutup menjadi kubus. Nah, maka ini sudah sama persis dengan yang diketahui teman-teman, yaitu dari soalnya ya. Jadi jawabannya nanti adalah yang B. Ya, coba sekarang kita cek yang C. Ya, yang C kita cek, yang salah nggak apa-apa kita cek. Kalau misalnya di situ yang menjadi sisi depan adalah belah ketupatnya yang ini, maka nanti warna hitam ini akan menjadi di alas, akan ketutup teman-teman. Maka tidak mungkin terlihat seperti pada soal, maka ini pasti salah ya. Dan ini juga kalau dibalik-balik nanti akan salah satu ketutup ya, nggak akan ketemu. Dan yang E juga kalau dibalik-balik sisi depan pasti tidak akan ketemu. Kenapa? Karena salah satunya nanti akan berada di sisi bawah gitu ya. Kalau yang ini tadi kita lihat ternyata bisa dirubah ke bentuk ini.
Oke ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 7 teman-teman. Oke, nomor 7 kita buka dulu. Di situ ada dua warna abu-abu, kemudian ada satu warna hitam. Oke, saya gambarkan seperti ini. Ya, setelah kita buka, kita cari dulu mana yang atap dan alas. Oke, kita cek. Ini dan ini. Itu kan atap dan alas ya, dipisahkan dengan satu persegi, maka yang A jelas bukan. Kemudian yang B antara warna hitam dan warna abu-abu, yang ini ya saya lingkari saja, itu dipisahkan satu persegi berarti bukan. Kemudian yang ini abu-abu dengan abu-abu dipisahkan satu persegi berarti bukan. Kemudian yang ini abu-abu dan abu-abu teman-teman ya. Tadi kalau jaring-jaringnya seperti ini, pasti antara yang ini di sini dan di sini pasti akan menjadi atap dan alas. Maka ini bukan ya. Oke, berarti tidak usah kita pikirkan, jawaban nomor 7 pasti adalah yang E. Ya, kalau tidak percaya teman-teman bisa buktikan sendiri, membuat jaring-jaring. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu trik dari atap dan alas. Oke, lanjut sekarang nomor 8. Nomor 8 itu kita buka dulu, yuk. Kita buka dulu. Ya, berarti di sini yang atas nanti panahnya akan menjadi seperti ini. Saya arsir ya teman-teman ya. Kemudian yang bawah menuju panah ke bawah, saya arsir. Kemudian yang kanan itu akan mengarah ke atas seperti ini. Oke. Ya. Nah, dari situ kita lihat dulu. Ingat ya, tidak mungkin menjadi atap dan alas ya. Tidak mungkin menjadi atap dan alas. Nah, kalau tidak mungkin menjadi atap dan alas, kita buang yang atap alas ya. Kita cek yang A menjadi atap dan alas enggak? Ya, yang A enggak ya, enggak ada yang atap alas, kita simpan. Kemudian yang B ini kalau bentuknya sudah seperti ini harusnya polanya sama dengan yang ini ya teman-teman ya. Kita cek yang ini sama, yang ini berbeda. Nah, yang ini berbeda teman-teman ya. Kemudian yang ini sama, berarti bukan, karena hanya ada satu bentuk yang berbeda, padahal posisinya sudah sama, membentuk seperti ini. Ya, membentuk seperti ini, posisinya sama. Kalau sudah menemukan posisi ini harusnya sama. Dan ternyata berbeda. Maka salah yang B ya teman-teman ya. Kemudian yang C, ada atap dan alas, dipisahkan dengan satu persegi. Maka salah. Nah, sekarang yang D, ini juga sudah sama posisinya. Sekarang kita lihat. Yang atas, dari yang atas sudah salah teman-teman. Yang atas ini berbeda dengan yang atas itu. Ya, arahnya beda. Berarti jelas salah. Kemudian yang E, ya, yang E itu ada yang bertolak belakang teman-teman. Padahal di situ tidak ada yang bertolak belakang ya. Ini kan bertolak belakang namanya. Oke, maka di E pasti salah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami? Lanjut, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Langkah pertama apa? Silakan boleh dicoba dulu. Oke, langkah pertama adalah kita buka dulu ya. Kita buka dulu kubusnya. Karena hanya menjadi 3. Nah, di sini arsiran. Oke ya. Nah, di sini teman-teman kalau diperhatikan arahnya itu menjadi satu. Arah garis ini ya, garis yang di sini ya, di sini dan di sini itu menjadi satu. Kalau kita buka kan seperti itu ya. Dan kita cari yang menjadi atap dan alas, kita buang. Yuk kita cari yuk. Di sini menjadi atap dan alas. Yang A kita lihat. Antara ini dan ini kan menjadi atap alas ya teman-teman ya. Kita buang saja, bukan itu jawabannya. Kemudian yang B ya, yang B kita lihat ya, tidak menjadi atap dan alas, kita simpan. Yang C antara ini dan ini abu-abu, yang warna hitam pekat ini tidak usah dipedulikan. Oke, dipisahkan oleh satu persegi, maka ini bukan atap alas. Ini dan ini jadi atap alas. Ini yang C tadi atap alas maksudnya, tapi bukan itu jawabannya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang D dipisahkan satu, maka di sini salah. Kemudian yang E itu arahnya ini sejajar teman-teman, maka berbeda dengan yang diketahui di soal, pasti salah. Nah, ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Langsung saja kalau kita sudah membuang semua jawaban, kan kita hemat waktu ya. Oke, sekarang masuk nomor 10. Nah, nomor 10 ini hati-hati teman-teman. Misalnya ada angka 3 itu kadang dibalik-balik. Oke, coba ya.
Nah, di sini kalau dibuka itu angka 3-nya seperti ini. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Kemudian ini dan juga ada 4-nya seperti ini. Oke, kita buang atap dan alas. Di sini kita punya angka 134. Jadi 134 tidak boleh menjadi atap dan alas. Oke. Ya, sekarang kita cek yang A. Yang A ini ada 413. Oke, sudah menjadi 1. Tetapi diperhatikan, harus teliti. Arahnya angka 3-nya, jumlah 3-nya itu arahnya itu berbeda. Ya, berbeda. Ini arahnya ke sana, teman-teman, kalau dibuka. Tapi ini seperti ini yang A. Maka di sini salah, walaupun sama letaknya tapi polanya berbeda. Kemudian yang B dicek. Antara 1 dan 4, oh menjadi atap dan alas karena dipisahkan 1 persegi, pasti salah. Nah, kemudian yang C, 1 dan 3 harusnya tidak menjadi atap dan alas. Maka di sini salah. Kemudian yang D bisa jadi, kita simpan dulu yang D. Kemudian yang E, antara 1 dan 3, oh menjadi atap dan alas. Ya, karena dipisahkan 1 baris persegi. Maka di sini pasti salah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi kita tidak perlu kira-kira memikirkan ini dibangun jadi apa ya. Kalau dibangun jadi apa ya, tidak usah seperti itu. Kita gunakan trik atap dan alas. Lanjut nomor 11. Carilah kubus yang sesuai. Nah, ini dibalik, teman-teman. Sekarang yang ditanyakan adalah kubus yang sesuai, seperti itu. Nah, di sini kalau bentuknya seperti ini ya, mau tidak mau kita harus mencari polanya. Harus menentukan polanya. Kalau diperhatikan antara pola garis dan juga segitiga ini itu tidak berhimpit ya, teman-teman. Jadi yang dimaksud berhimpit itu seperti ini. Nah, jadi antara si sudutnya segitiga dan garis itu berhimpit dengan garis itu seperti ini. Padahal di sini tidak. Ya, jadi yang seperti ini kita akan nyatakan salah. Coba sekarang kita cek yang A. Oke, yang A sudah kelihatan, teman-teman ya. Ini segitiganya nempel di salah satu ujung garis, pasti salah. Kemudian yang B ya. Yang B itu tidak menempel ya. Kita simpan dulu. Kemudian yang C tidak menempel, kita simpan. Yang D segitiga dan garis menempel, kita buang. Yang E tidak menempel, kita simpan. Nah, kemudian di sini triknya geser saja yang abu-abu. Karena kan abu-abu nanti kan akan menjadi atap, otomatis nanti akan berada di atasnya ini atau di atasnya ini ya. Jadi abu-abu itu nanti akan ada di sini atau di sini setelah ditutup. Artinya segitiga ini itu menempel atau berhimpit dengan abu-abunya. Sekarang kita cek yang B. Segitiganya menempel atau berhimpit dengan abu-abu enggak? Enggak ya, segitiganya menjauhi abu-abu, berarti salah. Nah, sekarang yang ini kita cek menempel di abu-abu enggak segitiganya? Menempel, kita simpan. Yang E, segitiganya menempel di abu-abu enggak? Tidak, maka kita buang. Oke, kita sudah membuang semua jawaban yang salah. Pasti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Ya, nomor 12, perhatikan. Di sini kita bicara tentang atap dan alas lagi ya, teman-teman ya. Jadi atap dan alas ya. Sini saya kasih warna maaf. Ini saya kasih warna yang kelihatan itu apa ya? Ya, mungkin orange ya. Atap dan alas. Nah, ini jelas ya karena dipisahkan oleh persegi ini. Kemudian ini juga atap dan alas. Ini juga atap dan alas. Jadi tidak mungkin ada warna yang sama itu saling bergandengan, tidak mungkin. Sekarang kita cek. Warna abu-abu itu bergandengan ternyata, teman-teman. Yang warna abu-abu ini loh. Kan nggak mungkin A-nya di sini, A-nya di sini, kan nggak mungkin. Padahal di situ terpisah, maka di sini salah. Di sini A dan A juga nggak mungkin. Kemudian yang putih C dan C juga nggak mungkin ya, teman-teman. Warna hitam B dan B juga nggak mungkin ya. Maka jawabannya harus warna-warni seperti ini ya. Kenapa? Karena di sini semuanya antara warna yang sama itu saling menjadi atap dan alas. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut yuk. Soal nomor 13. Nanti ada soal latihan, teman-teman bisa kerjakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini kita lihat dulu arahnya. Jadi kita lihat yang mudah dulu. Jadi gambar A dan gambar B.
itu saling bertolak belakang antara abu-abu dan hitam. Kita cek yang A, itu tidak bertolak belakang, pasti salah. Nah, yang B, yang abu-abu tidak kelihatan. Nah, ini kita harus simpan dulu teman-teman, tidak boleh langsung menyalahkan karena bisa saja abu-abunya letaknya di bawah. Nah, yang C, abu-abu dan hitam itu saling beriringan ya, ini ya, tidak saling bertolak belakang. Ini juga tidak bertolak belakang. Nah, sekarang cek yang E. Ini bertolak belakang, tapi ketika kita buka teman-teman, kalau yang E ini kita buka, itu kan akan menjadi seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Ini abu-abunya, ya, ini yang diarsir hitam gelapnya ya. Ya, seperti itu. Ya, padahal di soal itu kalau bentuknya seperti itu ya, nomor 13, itu kalau kita balik ya, ini kalau kita balik itu akan menjadi seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini ke sini ya. Kemudian ini akan menjadi ke atas. Ini yang warna hitam pekat akan menjadi atas, yang bawah akan menjadi abu-abu. Ya. Padahal abu-abunya itu letaknya di atas ya, bukan di bawah. Ya, maka yang E ini pasti salah ya. Berarti yang benar itu ada di sini. Di bawahnya B nanti itu akan ada abu-abu yang seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Kalau diputar nanti akan ketemu seperti ini teman-teman. Bisa dicoba. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 13 adalah yang B. Oke, bisa ya. Jadi dengan menggunakan trik atap dan alas, baru kita melihat polanya, kita bisa menentukan soal seperti ini lebih cepat. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Di sini ada 2 soal, nomor 14 dan nomor 15. Silahkan teman-teman dikerjakan, kemudian dijawab di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Silahkan request video apa lagi yang akan kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.